Hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Selebritas Dewi Persik dan Nikita Mirzani belakangan terlibat perang mulut dan saling sindir di media sosial. Kedua artis ini memang dikenal publik sebagai tipikal artis yang belak-belakan. Jika DP mendapatkan penghasilan terbesarnya dari jadwal manggung di luar kota, Nikita Mirzani mengaku bisa mendapat miliaran rupiah dalam satu hari jika kontroversinya menjadi viral. Yuk simak seberapa besar pendapatan mereka pada konten adu kaya dan sumber pendapatan Nikita Mirzani dan Dewi Persik. Tapi sebelum terus menyimak, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channelnya untuk update konten terbaik esok hari. Entertainer. Pedangdut kelahiran Jember Dewi Persik mulai berkarir di usia 18 tahun. Tepatnya pada tahun 2003, ia debut lewat album Bintang Pentas. 3 tahun berselang barulah namanya lebih familiar setelah membintangi serial Mimpi Manis. Sesudah itu, DP warawiri menelurkan deretan lagu dangdut, bermain sinetron, film, menjadi presenter, dan juga juri ajang pencarian bakat. Dalam sebuah sumber, honor DP untuk satu episode sinetron adalah di kisaran 30 juta rupiah. Sementara untuk honor manggung di Jakarta dan sekitarnya, ia menetapkan bayaran di angka 100 juta rupiah. Sementara untuk rekor honor manggung tertinggi mantan istri Aldi Taher ini pernah menyentuh 350 juta rupiah saat DP manggung di luar daerah. Sementara untuk satu film, ia menetapkan honor di angka 150 juta hingga 450 juta rupiah. Sementara itu, awal kemunculan Nikita Mirzani ke dunia hiburan diawali saat ia menjadi peserta variety show Take Me Out di tahun 2010. Di tahun yang sama, ia debut menjadi figuran dalam film Lihat Boleh, Pegang Jangan, dan mendukung sejumlah film komedi horor lainnya. Niki juga mendukung beberapa sinetron, FTV, dan merilis sejumlah single. Namanya kian muncul ke publik, terutama karena sejumlah sensasi dan kontroversi yang kerap menyeret namanya. Dalam sebuah sumber, Niki mengungkap jika honornya sebagai pesinetron adalah 35 juta per episode. Sementara untuk film, ia pernah menerima bayaran tertinggi sekitar 400 jutaan rupiah. YouTuber dan influencer. Pemilik goyang gergaji Dewi Persik mulai aktif sebagai YouTuber sejak Agustus 2019 silam. Hingga pertengahan November 2021, ia sudah memiliki sekurangnya 1,9 juta subscriber. Menurut laman situs Social Blade, DP bisa memperoleh sekitar 64 juta dalam satu bulan atau 770 jutaan dalam satu tahun. Sementara itu, Nikita Mirzani yang mulai membuka vlog YouTube-nya sejak Mei 2019 telah diikuti lebih dari 4,8 juta pelanggan. Estimasi perkiraan pendapatan Crazy Nick Miril di laman Social Blade bisa mencapai 900 jutaan dalam satu bulan atau hingga 11 miliar dalam satu tahun. Sementara sebagai influencer, manajer Nikita, Dea, pernah membeberkan bahwa artisnya itu pernah digait sebagai brand ambassador sebuah produk dengan nominal fantastis di angka 2,5 miliar. Paling murah di kisaran angka 1,5 miliar untuk 6 bulan kontrak. Sementara untuk tarif endorsement di akun Instagram, Niki mengenakan rate dari 10 jutaan hingga 25 jutaan rupiah satu kali posting. Namun pada sumber lain, Niki disebut hanya mematok 5 hingga 6 juta rupiah satu kali posting. Total dalam satu hari, ia bisa memegang 250 juta sampai 300 jutaan rupiah. Jika ia tengah berkontroversi dan viral, ia menyebut bisa mendapat 1,8 miliar hingga 2 miliar rupiah dalam satu hari. Lalu, bagaimana dengan Dewi Persik?
Istri dari Angga Wijaya ini juga menerima banyak tawaran endorsement produk, tapi ia tidak mengungkap berapa nominal tarifnya. Ia mengaku tak pernah menentukan tarif yang terlalu tinggi, apalagi bagi produsen yang memang masih dalam proses merintis bisnisnya. Aneka bisnis. Sejak 2016, Nikita Mirzani memiliki manajemen model yang talentnya didominasi model bule. Pada bisnis kuliner, ia juga memanfaatkan penghasilannya dengan membuka toko produk oleh-oleh khas berbagai daerah yang berlokasi di berbagai tempat wisata di Indonesia. Belakangan ia juga menjadi salah satu investor lunch dan bar ternama Holy Wings yang memiliki 30 cabang di seluruh Indonesia. Bukan hanya sektor kuliner, Niki juga memiliki bisnis fashion dan kecantikan dengan nama usaha Zoal Pajamas, Beauty House Head to Toe, dan Your Slim. Terakhir, Niki juga berinvestasi dalam bidang properti dan batubara. Ia diketahui menanamkan modalnya di sektor batubara dengan modal mencapai 10 miliar rupiah. Adapun properti yang ia miliki bernama Naira Residence. Sementara itu, pedangdut DP juga menggeluti sejumlah usaha. Contohnya membuka restoran dan penginapan bertema militer. Dewi juga memanfaatkan kemahirannya memasak dengan merintis bisnis kuliner yang diberi nama Bumbu Rempah Mamah Muda. Bisnis kuliner ini menjual sambal hingga makanan dengan rempah yang dominan. Pada bidang fashion, mantan istri Saipul Jamil ini mempunyai usaha busana muslim dengan bahan premium dan unik. Terakhir, DP juga membuat bisnis herbal mulai dari jamu khusus wanita hingga teh untuk melangsingkan tubuh. Penghasilan per bulan. Dari berbagai sumber pemasukannya, Niki dalam 1 bulan bisa meraih omset minimal sekurangnya 500 juta hingga 6 miliar rupiah, termasuk dari lini bisnisnya. Hal itu ia ungkap saat berbincang dengan YouTuber Atta Halilintar. Namun, jika sedang hoki, ia bisa mendapat 200 jutaan hingga 2 miliar hanya dalam 2 hari. Sementara itu, penghasilan Dewi Persik dalam sebulan pernah dibongkar Maya Estianti. Bunda Maya saat itu menebak bahwa pendapatan minimal Dewi Persik berkisar di angka 2,5 hingga lebih dari 5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu adalah hitungan pendapatan terendah, dengan honor mencapai 100 juta rupiah sekali manggung dan dengan jadwal manggung 2 hingga 3 kali dalam 1 hari. Maka dalam 25 hari, pendapatannya paling kurang 2,5 miliar menurut perkiraan Maya Estianti. Pendapatan itu di luar dari berbagai bisnis yang dirintisnya. Nah guys, itu dia sejumlah penghasilan dan sumber bisnis 2 selebritas yang dikenal vokal di media sosial. Dari uraian tadi, menurut kalian mana nih yang benar-benar memiliki penghasilan dan kekayaan yang memadai dan paling realistis? Tulis opinimu ya di kolom komentar. Sekalian klik like dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.